Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K teman-teman ya. Dimana di video kali ini admin ingin berbagi info mengenai gaji dan tunjangan guru P3K. Apakah benar gaji ASN P3K itu dirapel teman-teman ya? Nah itu yang perlu kita ketahui juga teman-teman ya, karena itu merupakan hak kita sebagai ASN. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, silahkan disimak terus videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info update setiap harinya dari channel ini. Dan jangan khawatir, itu gratis rekan-rekan ya. Dan sebelum lanjut, admin ingin berpesan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Informasi di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, jika sudah admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Beberapa waktu yang lalu teman-teman ya, tepatnya 13 Desember 2021, di mana Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran yang bernomor S204 sekian teman-teman ya. Di mana di surat edaran ini dijelaskan mengenai gaji ASN P3K sebanyak 14 bulan. Nah, kita bisa lihat di poin keempat, berdasarkan kondisi tersebut, perhitungan kebutuhan gaji untuk formasi ASND dalam alokasi DAU tahun anggaran 2022 ditetapkan sebagai berikut. A. Sesuai penjelasan pasal 11 ayat 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021, gaji yang diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun anggaran 2022 untuk formasi ASND adalah gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan kepegawaian. Di poin B, kebutuhan gaji pokok P3K guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf A sebanyak 14 bulan. Nah, dari 14 bulan ini termasuk gaji tunjangan hari raya dan kebijakan gaji ke-13. Dengan asumsi bahwa penggajian P3K guru dimaksud pada tahun 2022 dimulai sejak bulan Januari 2022. Jadi penggajian P3K guru atau ASN P3K guru tersebut dimulai dari bulan Januari 2022. Nah, di sini yang perlu kita pahami bersama rekan-rekan ya. Di video sebelumnya admin itu sempat berbagi informasi resmi juga mengenai jadwal penyerahan SK. Teman-teman ya, SK, di mana di sana dijelaskan bahwa SK-nya itu diserahkan pada bulan Maret. Nah, jika bulan Maret SK-nya diterima, apakah tetap rekan-rekan itu mendapatkan gajinya yang di bulan Januari dan Februari? Seperti itu teman-teman ya, itu juga perlu kita ketahui bersama. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut, admin kebetulan sudah mendapatkan juga peraturannya. Kita cek sama-sama. Mengenai penggajiannya teman-teman ya, atau aturan penggajian ASN P3K juga dijelaskan di Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang bernomor 202 tentang tata cara pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Oke, kita cek sama-sama aturannya. Nah, ini dia teman-teman ya, ada di pasal 12 ayat 1 mengatakan bahwa gaji dan tunjangan P3K dibayarkan setelah A. Perjanjian kerja ditandatangani, B. Surat keputusan pengangkatan P3K diterbitkan, dan P3K melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT atau surat perintah melaksanakan tugas, teman-teman ya. Jadi syarat untuk mendapatkan gaji dan tunjangan itu ada 3. Sudah menandatangani perjanjian kerjanya, dan SK-nya pastinya juga sudah terbit, serta sudah ada SPMT, teman-teman ya. Nah, mengenai hal tersebut, kita tahu bahwa Maret itu baru penyerahan SK, teman-teman ya. Mungkin kita cek lebih jelas di sini. SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Negara mengenai petunjuk teknis pengadaan P3K. Di ayat ketiga,
SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh berlaku surut. Tidak boleh berlaku surut, teman-teman ya. Jadi artinya kalau misalnya SPMT-nya keluar di bulan Maret, maka tanggalnya di situ, teman-teman ya. Tanggalnya di situ tidak boleh surut menjadi Januari 2022, begitu teman-teman ya. Maksudnya seperti itu, tidak boleh berlaku surut dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi P3K. Nah, tadi kan dikatakan bahwa gajinya itu dari Januari, teman-teman ya. Namun di sini dikatakan lagi bahwa berdasarkan penggajiannya itu dibuktikan dengan penerbitan SPMT. Nah, sedangkan SPMT-nya kan tidak boleh tanggalnya berlaku surut atau mundur, teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya Maret, berarti SPMT-nya di Maret, berarti kan gajinya di Januari, Februari tidak ada, teman-teman ya. Nah, berarti di 2022 tidak sampai 14 bulan gajinya. Seperti itu, teman-teman ya, karena SPMT-nya itu tidak boleh berlaku surut. Nah, selain daripada di peraturan 202 dari Kementerian Keuangan ini, masih ada peraturan lainnya yang mengenai penggajian ASN P3K ini. Kita cek sama-sama. Mengenai penggajian P3K juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi daerah. Nah, di sini dijelaskan ya, yang bekerja pada instansi daerah. Kita cek secara lengkap. Nah, ini dia rekan-rekannya. Di bagian ketiga, syarat pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pasal 23 ayat 1. Gaji dan tunjangan P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dibayarkan setelah pertama menandatangani perjanjian kerja, terus diterbitkan keputusan pengangkatan P3K atau SK-nya, dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT. Jadi nanti gaji dan tunjangannya itu diberikan, teman-teman ya, atau dibayarkan setelah SK-nya ada atau terbit, terus sudah menandatangani perjanjian kerjanya, dan SPMT-nya juga sudah terbit. Nah, di sini di pasal 23 ayat 1 ini sama persis dengan di peraturan Menteri Keuangan 202 tadi, teman-teman ya, di pasal 12, bahwa syarat pembayaran gaji itu ada 3, menandatangani perjanjian kerja, dan SK-nya juga sudah ada, SPMT-nya juga sudah ada. Nah, di ayat kedua kita bisa lihat penerbitan SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Negara yang mengatur mengenai petunjuk teknis pengadaan P3K. Di ayat ketiga, SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak diberlaku surutkan dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi P3K. Jadi jika SPMT-nya sama dengan yang di peraturan Menteri Keuangan, teman-teman ya, misalnya SPMT-nya itu terbit di bulan Maret, nah otomatis tanggalnya ya tetap di situ, teman-teman ya, tidak boleh diberlaku surutkan ke Januari atau Februari begitu, teman-teman ya. Nah, padahal kita tahu bahwa untuk penggajiannya itu harus dibuktikan dari SPMT-nya juga. Jadi kalau SPMT-nya Maret, otomatis kita bisa mengatakan gaji dari Januari dan Februari itu tidak didapatkan. Seperti itu, teman-teman ya. Sebagaimana di surat edaran yang bernomor S204 tadi dari Kementerian Keuangan. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi ini juga menjadi tanda tanya besar jika seperti ini, teman-teman ya. Karena katanya gajinya 14 bulan. Berarti kalau di 2022 ini gajinya tidak sampai 14 bulan. Karena SPMT-nya belum terbit, padahal kita sudah ada di bulan Februari. Seperti itu. Dan penandatanganannya itu tidak boleh diberlaku surutkan, atau tanggalnya maksudnya. Jadi inilah informasi yang dapat admin sampaikan mengenai penggajian P3K yang seringkali kita dengar bahwa dirapel. Begitu, teman-teman ya. Tapi kita tunggu saja informasi selanjutnya dari pihak yang berwenang, teman-teman ya. Semoga saja ada kebijakan-kebijakan lagi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.